Halo teman-teman, kali ini Dike akan menceritakan alur anime Kimetsu no Yaiba Season 4 episode 4. Tak bosan-bosannya Dike menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dike dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Tokito meminta para anggota pemburu iblis segera bangkit setelah menerima serangan serta memperbaiki postur tubuhnya. Dia pun melumpuhkan beberapa orang dalam sekali serang, hingga para pasukan pemburu itu benar-benar tidak memiliki kesempatan sekalipun untuk menyerang. Tokito juga mengingatkan agar para pemburu tidak pernah menyerah sekalipun, walau ada rekan mereka yang tewas. Jika memilih berhenti, maka semua usaha bisa dipastikan akan berakhir sia-sia. Tokito terus membimbing dan menghajar para anggota pemburu iblis dengan sikap yang dingin. Namun ketika menyadari kehadiran Tanjiro, anehnya sikap Tokito tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi sangat ramah. Setelah berbincang sejenak, Tokito lantas mengajak Tanjiro ke sebuah bangunan, yang ternyata bangunan tersebut merupakan tempat kerja Kanamori. Jelas saja Tanjiro agak kaget dan dia bertanya mengapa Kanamori bisa berada di tempatnya Tokito. Tokito pun menjawab bahwa Kanamori ada di tempat ini karena permintaannya. Dia kemudian mengambil sebuah pedang dan meminta Tanjiro untuk memegang pedang tersebut. Tanjiro pun mengangkat dan mengarahkan bilah pedang itu pada Tokito, di mana setelahnya Tokito melemparkan sebuah pesawat kertas. Hebatnya, pesawat itu langsung terbelah menjadi dua bagian ketika menyentuh bilah pedang tajam. Kejadian ini membuat Tanjiro terpana akan ketajaman pedang di tangannya itu. Tokito pun berkata bahwa itulah alasan utama mengapa Kanamori berada di tempat ini. Kanamori bertugas untuk merawat pedang milik Tokito secara berkala. Tokito selalu berharap agar pedangnya bisa dalam kondisi prima ketika melangsungkan pertarungan yang sebenarnya. Tokito pun mendapatkan persetujuan 100% dari Ubuyashiki. Dan bahkan sang tuan besar tersebut telah menyiapkan sebuah ruangan khusus agar Kanamori bisa fokus mengasah pedang Tokito. Pun demikian, hal ini justru membuat Tokito sedih, karena seharusnya Ubuyashiki fokus pada kesehatannya, bukannya malah memikirkan pasukan pemburu iblis. Pada sore itu juga Tokito kembali melatih para anggota pemburu iblis dengan begitu keras. Walau sikapnya begitu dingin, namun semua yang dikatakan Tokito benar adanya. Jika para pemburu iblis menyerang dengan emosional, maka mereka tidak akan bisa menandingi para musuhnya. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka kemenangan sangat sulit untuk diwujudkan. Tidak ada kesempatan kedua saat melawan para iblis. Meskipun unggul dalam berbagai hal, namun satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Sebelum menyudahi latihan hari ini, Tokito meminta pada semuanya untuk mengasah setiap gerakan guna mendapatkan keterampilan bertahan hidup. Insiden ini pun membuat Tanjiro agak ngeri dan terdiam 1000 bahasa. Melihat hubungan baik antara Tanjiro dan Tokito, para anggota pemburu pun meminta tolong pada Tanjiro. Mereka berharap sang Hashira Kabut tidak terlalu keras dalam memberikan latihan. Jika seperti ini terus, mereka pasti akan tumbang sebelum melawan para iblis. Namun Tanjiro malah berpikir bahwa Tokitolah yang sebenarnya merasa paling berat. Apalagi Hashira Kabut tersebut tidak pernah mengeluh dalam melatih para anggota pemburu iblis. Walau begitu pahit dan tidak suka, namun para anggota pemburu membenarkan pendapat Tanjiro. Tapi mereka tetap berharap agar paling tidak Tokito bisa lebih lembut dalam berbicara dan bertutur kata. Apalagi perkataan Tokito saat itu tidak terkontrol hingga membuat mental para pemburu hancur.
Tanjiro pun menanggapi hal itu dengan bijak, di mana menurutnya sikap Tokito sudah lebih baik daripada saat awal berjumpa di desa penempa pedang dulu. Hal itu pun membuat para pemburu semakin lemas dan pasrah. Sesaat kemudian Tanjiro melihat Tokito pergi keluar. Para pemburu pun menyampaikan bahwa hampir setiap malam Hashira kabut selalu keluar rumah. Namun mereka tidak tahu sama sekali apa yang sebenarnya dilakukannya. Ketika malam semakin larut, tanpa disangka muncul ribuan mata bola iblis bulan atas peringkat keempat yang baru, yaitu Nakime. Semua bola mata itu terhubung secara langsung dengan rambut Nakime. Dia pun memetik biwanya dan nampak memantau pergerakan Tokito dari jarak jauh. Saat itu Sanemi dan Obanai sibuk bertarung tanpa henti walau keduanya seimbang. Ternyata detik itu juga Tokito telah sampai di lokasi latihan kedua Hashira tersebut. Pemuda itu pun meminta izin pada keduanya untuk ikut bergabung latihan. Tokito sudah cukup melatih para anggota pemburu iblis, namun latihan tersebut jelas sangat kurang untuk dirinya sendiri. Dia pun merasa bahwa Sanemi dan Obanai terlalu curang karena berlatih tanpa memberitahunya. Oleh karena itulah sebagai penghormatan tertinggi, Sanemi dan Obanai akan bekerja sama untuk melawan Tokito. Walau tidak adil, namun Tokito malah senang dan akan meladeni keduanya dengan sangat serius. Duel sparring antar Hashira pun tidak terelakkan. Tokito menyambar Sanemi dengan sangat cepat. Dia juga membuat Obanai agak terkejut dengan teknik ilusi pedang kabutnya. Hentakan serangan ketiganya begitu cepat, dan hal ini menyebabkan arena pertarungan menjadi rusak. Setelah beberapa saat, ketiganya pun menyudahi latihan malam itu. Sanemi merasa kalau latihan kali ini begitu lumayan daripada sebelumnya. Jika lengah sedikit saja bisa dipastikan seseorang akan terluka parah. Namun jika tidak berlatih serius seperti ini, jelas latihannya malah menjadi tidak berguna. Tokito pun berkata bahwa Tanjiro telah datang ke tempatnya hari ini. Mungkin luka Tanjiro akan sembuh total ketika dia mencapai tempat latihan Obanai. Jika waktu itu tiba, Obanai akan melatih Tanjiro dengan sangat keras. Sanemi sendiri mulai mengakui Tanjiro. Dia juga akan melatih Tanjiro dan menjadikannya semakin kuat hingga selevel Hashira. Pada siang harinya, Tokito kembali melatih para anggota pemburu dengan tangan dingin. Tokito pun merasa bahwa latihan ini masih kurang berdampak. Ngerinya, kali ini dia malah menggunakan pedang asli untuk berlatih. Jelas saja para pemburu begitu terkejut dengan keputusan Tokito, bahkan tidak terkecuali si Tanjiro. Ketika pedang sebenarnya telah ada di tangan, seorang pemburu pun tidak berani mengayunkan pedang tersebut. Tangannya bergetar hebat serta keringat dingin mengucur begitu deras. Tanjiro pun berniat menghentikan latihan ini. Namun saat itu juga si pemburu meminta maaf, dan dia terduduk lesu karena tidak bisa melanjutkan pertarungan. Tokito lantas berkata bahwa si pemburu telah sedikit berkembang karena tidak menyerang dengan asal-asalan. Pernyataan Tokito membuat si pemburu menangis. Sebenarnya dia sangat paham dengan maksud Tokito. Jika dibandingkan dengan para Hashira, dia memang tidak tahu tentang sengitnya pertarungan yang sebenarnya. Selain itu dia juga mengetahui bahwa Tokito tidak berdiam diri dan selalu berlatih keluar setiap malam. Hal ini bisa diketahui dari banyaknya memar di tubuh Tokito ketika tanpa sengaja si pemburu melihatnya di pagi hari. Tokito pun memalingkan wajahnya. Walau sudah melatih para pemburu dengan sangat keras, namun sebenarnya Tokito tidak ingin para pemburu tewas di tangan iblis. Dia sangat berharap mereka semua bisa berumur panjang. 5 hari pun berlalu dengan begitu cepat. Tokito pun sangat senang melihat perkembangan Tanjiro yang sangat signifikan. Dia pun melatih Tanjiro dengan antusias dan senyum yang lebar. Stamina dan pergerakan Tanjiro sudah semakin selaras mulai dari kepala hingga ke ujung kaki. Disinilah senyum Tokito semakin lebar, dan dia mempersilahkan Tanjiro melanjutkan latihan ke Hashira selanjutnya. Tentu saja Tanjiro terlihat kaget sekaligus senang. Namun sikap Tokito berubah sangat dingin saat para anggota pemburu juga meminta melanjutkan latihan pada Hashira selanjutnya. Tokito saat ini tidak akan meloloskan mereka, dan mereka semua harus berlatih keras dulu untuk bisa melanjutkan latihan pada Hashira lain.
Tentu saja anggota pemburu itu begitu sedih melihat perbedaan perlakuan Tokito pada Tanjiro. Disinilah Tanjiro memiliki ide untuk mengajak Tokito berduel melempar pesawat kertas. Tanjiro mendengar dari Kanamori bahwa Tokito sangat menyukai pesawat kertas. Apalagi di tempatnya bekerja banyak sekali ditemukan pesawat kertas dengan berbagai model. Jika Tanjiro menang, maka Tokito harus bersikap lembut saat berbicara dengan anggota pemburu iblis. Walau agak terkejut dengan sikap Tanjiro, namun Tokito menyetujuinya dengan penuh senyuman. Hal ini pun membuat seluruh anggota pemburu begitu senang dan terharu dengan ide Tanjiro. Sesaat kemudian, semuanya terlihat berkumpul di halaman rumah untuk melihat duel pesawat kertas. Pesawat kertas akan dilemparkan sebanyak 10 kali. Dan untuk memenangkan duel ini, Tanjiro hanya perlu 1 kali lemparan serta membuat pesawatnya terbang lebih lama dari pesawat Tokito. Tokito sendiri sangat santai karena dia yakin Tanjiro tidak akan mungkin menang melawannya. Kanamori berlaku sebagai wasit dan akan memimpin jalannya pertandingan ini. Ketika isyarat diberikan, Tokito dan Tanjiro langsung melemparkan pesawatnya bersama-sama. Pesawat Tokito pun meluncur terbang begitu jauh, sementara pesawat Tanjiro malah oleng dan jatuh begitu saja. Para pemburu pun memberikan semangat agar Tanjiro selalu berusaha pada kesempatan berikutnya. Namun pada lemparan kedua, ketiga, dan seterusnya, Tanjiro masih saja kalah dari Tokito. Kejadian ini pun membuat Tanjiro sangat tertekan, karena hingga lemparan ke-9 dia masih saja kalah dari Tokito. Sayangnya hingga lemparan terakhir si Tanjiro tetap saja kalah hingga membuatnya benar-benar sangat frustasi. Tanpa disangka para anggota pemburu iblis mulai mengajukan diri satu demi satu untuk menantang Tokito dalam duel lemparan pesawat kertas. Beberapa di antara mereka nyatanya begitu mahir bermain pesawat kertas, dan bahkan ada juga yang ngaku-ngaku pernah memenangkan kontes pesawat kertas. Hal ini pun membuat Tanjiro dan Tokito tersenyum. Saat ini semuanya nampak membenahi pesawat kertasnya masing-masing. Bahkan Tokito memberikan pengarahan secara khusus tentang pembuatan pesawat kertas pada para anggota pemburu. Tanpa disadari, situasi ini menciptakan hubungan keakraban yang begitu nyaman. Sesaat kemudian semua orang telah bersiap dengan pesawatnya masing-masing. Setelah Tanjiro dan Tokito melemparkan pesawat kertasnya, saat itu juga di belakang mereka juga melesat banyak pesawat kertas dengan berbagai model dari para anggota pemburu iblis. Pesawat kertas itu melesat dan terbang jauh di udara. Saat itu semua orang terlihat sangat senang dan riang gembira. Ketika waktu telah sore, Tanjiro dan Tokito terlibat dalam pembicaraan yang sangat serius. Muzan dipastikan akan mengincar Nezuko yang telah menaklukkan matahari. Kondisi saat ini juga begitu aneh karena para iblis jarang terlihat. Hal inilah yang menyebabkan pelatihan Hashira bisa dilaksanakan. Tanjiro sangat mencemaskan Nezuko. Jika dia membawa Nezuko dalam sebuah misi, justru hal tersebut sangat berbahaya karena mungkin itulah yang diinginkan para iblis. Saat ini Tanjiro akan serius berlatih dan menjadi semakin kuat. Baru setelahnya dia akan menemui Nezuko. Lagi pula dia sangat tenang, karena saat ini Nezuko sedang dijaga oleh orang yang sangat dipercayainya, yaitu Pak Urokodaki Sakonji. Tokito lantas mengajak Tanjiro untuk mengalahkan Kibutsuji Muzan bersama para pemburu iblis lainnya. Jelas saja Tanjiro menjawab ajakan itu dengan keseriusan yang sangat luar biasa.